Yan, Wih. gua pengen tanya sama lo. Jadi temen gue cerita, dia nih punya turunan penyakit genetika. Kita mau ngomongin hari ini soal penyakit kan. Jadi dia bilang, kenapa? Emang kapan kita nggak bicara tentang penyakit, Bud? Bener juga ya. Kita ngomongin penyakit terus ya. Bener. Nggak, maksud gue, tapi ini lumayan menyita perhatian gue. Karena temen gue bilang gini, woi, gue nih rakus. Bapak gue nih juga rakus. Berarti rakus tuh penyakit genetik menurut dia. Jadi gue baru tahu ternyata nggak hanya yang sifatnya kelihatan ya, tapi ternyata nafsu natur rakus tuh juga genetik sebenarnya. Kalau orang tuanya rakus, anaknya juga rakus ya. Iya dong. Nggak. Kalau gue nggak percaya itu, Bud. Kalau menurut gue, misalnya contohnya lu ya, dalam keluarga lu, yang jelek lu doang. Yang ini gue akan nebak nih. Ini di luar prediksi gue yang ini. Oke. Jadi gue akan komen. Apa ya? Oke. Jadi topik kita kali ini, Sobat Healthy, adalah kita akan membahas tentang penyakit genetik. Iya. Nah, penyakit genetik ini sangat rancu di masyarakat. Kenapa? Karena terlalu banyak istilah-istilah lain yang menggambarkan. Jadi banyak yang dipukul kata atau malah yang beda disamain. Seperti itu. Nah, seperti kata-kata Ibu nih, terlalu banyak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit bawaan atau penyakit genetik, tapi disangkut pautkan ke sana dan sebaliknya. Termasuk rakus. Rakus tuh bukan termasuk penyakit genetik. Itu didikan yang salah aja ya. Itu kebiasaan, Bud. Oke. Gini, ngomong-ngomong soal definisi penyakit genetik, kita tahu banyak banget di awam yang ngomong soal gini. Itu turunan tuh, penyakit turunan, sedikit tuh. Maksudnya kadang-kadang mungkin kita nggak tahu apakah benar ini turunan, apakah ini genetik, atau apakah ini jangan-jangan penyakit. Misalnya let's say apa ya? Kalau kita ngomong cancer itu kan penyakit turunan ya, maksudnya gitu ya. Katanya orang bilang kalau misalnya orang tuanya atau keluarganya ada yang cancer, ada kemungkinan akan ada yang cancer gitu. Apakah itu sama dengan namanya penyakit genetik? Itu loh sebenarnya. Oke. Jadi pertama, Bud, kalau kita mau ngebahas tentang ini semua, kita mengacu pada penyakit genetik dulu. Jangan bahas tentang keturunan dan lain-lain dulu. Nah, penyakit genetik itu sendiri adalah semua penyakit yang disebabkan karena adanya mutasi pada gen yang normal. Oke. Gitu. Nah, mutasi gen yang ini tergantung. Ada yang diturunkan, ada yang tidak. Ada yang diturunkan, ada yang tidak. Oke. Ya. Nah, pada penyakit yang mutasi yang diturunkan, otomatis menjadi penyakit keturunan. Nah, kalau misalnya dia tidak diturunkan, maka dia akan sifatnya terjadi hanya pada penderita itu aja. Contoh penyakit genetik yang tidak keturunan. Nah, kalau misalnya salah satu contohnya ya, yang langsung terpikir di kepala gue itu adalah beberapa tipe sindrom. I see. Sindrom. Nah, misalnya contohnya kalau lu pernah dengar, lu tahu kan kalau misal ada orang itu kan garisnya genetiknya X sama Y, ya. Nah, misalnya tiba-tiba terjadi sesuatu perubahan mutasi pada genetika itu jadinya XXY atau XXX. Lu tau nggak? Pernah dengar nggak kayak gitu? Pernah. Waktu sekolah dulu. Nah, waktu sekolah ya, itu memang udah dibahas tuh. Nah, misalnya pada orang tuanya normal nih, nggak ada masalah, pada saat lahir terjadi mutasi pada itunya, pada mutasi gen X-nya atau Y-nya. Nah, itu menyebabkan terjadinya suatu penyakit yang tidak bisa diturunkan. Kenapa? Karena kebanyakan penderitanya adalah steril. Steril dalam arti tidak bisa menghasilkan keturunan lagi. I see. Gitu. Yan, gue mau nanya sama lu soal penyakit genetik. Ada nggak yang perubahan gennya terjadi setelah dia dewasa? Maksud gue tidak dari anak. Tiba-tiba dia misalnya gini, orang tuanya bertemu, bercinta, hamil gitu kan. Terus anaknya lahir gennya berubah. Gitu. Ada nggak yang waktu dia setelah bertemu, bercinta, hamil normal, waktu gede tiba-tiba gennya berubah? Sebelum dia bertemu, bercinta, dan hamil berikutnya sama orang lain gitu. Kalau dia digigit laba-laba gitu terus tiba-tiba dia punya kekuatan super sih, mungkin ada di komik, Bud. Gua sih mau yang itu. Yang lu bayang kayak gitu kan sebenarnya. Gue lagi mikir, bisa nggak ya gue berubah jadi jagoan gue sebenarnya genetiknya. Makanya gue nanya dulu, gitu loh maksud gue. Nah, jadi mutasi genetik itu bisa terjadi, Bud. Ya, maksud lo jadi kan awalnya normal nih. Awalnya normal gitu. Ya kan? Nah, terus tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang patologis, yang merugikan gitu. Nah, misalnya lu tau paparan radiasi? Ya. Atau lu kenal familiar kan istilah zat karsinogen? Zat yang pada makanan yang dibakar kan? Karsinogen kan? Ya, betul intinya kan? Karsinogen itu adalah zat yang bisa menyebabkan kanker. Jadi dari sel normal tiba-tiba dia berubah menjadi menjadi sel kanker. Itu sebenarnya kan juga mutasi pada genetiknya, genetik selnya.
Itu yang menyebabkan jadinya timbul penyakit. I see. Gitu. Jadi dia normal nih, tapi dia kena paparan suatu faktor resiko. Bisa karena misalnya yang tadi gue bilang radiasi atau zat karsinogen. Sel yang normal pelan-pelan berubah bermutasi gennya, berubah menjadi sel yang tidak terkendali dan berubah menjadi kanker. I see. Gitu. Kalau sebelum kita bahas cancer, karena cancer gue juga mau nanya, karena kan ada turunan cancer memang. Gue pengen tanya dulu, kalau autoimun itu termasuk perubahan genetik berarti, penyakit genetik? Iya. Cuma memang tidak semua autoimun tuh sudah. Jadi gini Bud, penyakit genetik itu gen kita tuh kan banyak banget ya. Kalau misalnya lu sampai niat benar-benar searching, kode gen tuh banyak banget dan gen ini terkait dengan penyakit ini. Dan biasanya satu gen tuh bisa terkait dengan 2 atau 3 penyakit atau sebaliknya. Seperti itu. Jadi ini sangat sulit. Kita nggak bisa memetakan, belum bisa memetakan semua genetik kita terkait dengan penyakit dan kondisi yang ada. Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu menderita sesuatu, misalnya contohnya yang paling gampang deh, kalau dari autoimun kita bilang alergi. Bisa aja gue alergi udang, lu kagak, kan gitu kan. Dan itu semua masuk kembali kepada genetiknya masing-masing. Gitu. Nah, autoimun itu kalau misalnya menjawab pertanyaan lo, itu memang benar dia penyakit genetik. Cuman ya kalau misalnya lu mau nanya autoimunnya apa, spesifiknya gimana, kita masih belum tahu dengan lengkap. I see. Dan perubahannya menjadi autoimun tuh juga kita nggak tahu ya. Maksud gue itu bisa random pick gitu ya. Tiba-tiba lu normal, tiba-tiba seperti yang lu bilang tadi, dengan paparan tertentu dia bisa jadi autoimun. Atau pertanyaan gue, bisa nggak out of nowhere tiba-tiba dia jadi autoimun? Itu tergantung dari mutasinya pada apa dan zat yang bisa memutasinya, Bud. Jadi kebanyakan kalau kondisi yang gue ngerti sih, maksudnya kondisi yang lu ceritakan itu kebanyakan tuh berubahnya menjadi cancer, kebanyakan. I see. Gitu. Nah kalau misalnya nih ya, gue kasih random pick, misalnya ada kita sebut dengan gen E. Gen E itu yang berpengaruh terhadap alergi lu. Nah susah banget kita menemukan materi atau sesuatu yang bisa memutasi si gen E ini sehingga timbul alergi. Nah, tapi misalnya ada yang namanya gen C. C itu bertanggung jawab terhadap kanker. Nah, si gen C ini gampang banget untuk termutasi. Kalau misalnya terkena yaitu tadi karsinogen, radioaktif, dia akan mutasi menjadi kanker. Jadi lebih mudah untuk menciptakan penyakit tertentu. Gitu. Karena jadi kalau misalnya ya konsep lu ya pas lahir sehat, nggak ada masalah, dia kena penyakit genetik terus menjadi penyakit pada saat dewasa, itu biasanya paling banyak sih ke arah sana. Gitu. Ngerti. Biasanya maksudnya kalau misalnya ada paparan dari luar, biasanya tuh mutasinya ke arah cancer gitu kan. Dan jarang banget kalau misalnya itu terkait autoimun, maksud gue. Iya. Autoimun tuh biasanya emang udah bawaan dari lahir, udah gennya dari kecil. I see. Oke, pertanyaan berikutnya. Gue tuh pengen banget bahas cancer tapi nanti gue simpan. Pertanyaan berikutnya. Kalau dia terkena kelainan genetik, let's say autoimun, bisa ditreatment nggak ya? Kalau misalnya untuk sekarang belum bisa sepenuhnya, Bud. Jadi sekarang kita sebenarnya kedokteran kita udah makin canggih nih. Ada yang disebut dengan terapi genetik. Terapi genetik di mana pada saat dari kandungan aja nih, Bud. Kalau misalnya kita mulai mendeteksi sesuatu yang kira-kira bermasalah, dan itu bisa mulai ditreat dari pada saat bayinya itu bahkan belum lahir. I see. Gitu. Dan bisa dideteksi juga. Tapi belum semua, karena gue bilang pemetaan genetik kita tuh sangat rumit ya, sangat rumit. Jadi sampai sekarang tuh kita baru bisa mendeteksi beberapa macam kelainan. Nah, ada yang bisa diobatin, ada yang enggak. Jadi mungkin perlu waktu sih, buat. Tapi nanti ke depannya diharapkan semua kelainan genetik itu bisa dilakukan terapinya masing-masing. Yan, ini pertanyaan juga masih soal kelainan genetik. Kalau misalnya seorang suami istri gitu ya, punya anaknya kelainan genetik. Misalnya kita nggak tahu lah apa kelainan genetiknya gitu ya. Terus ketika dia punya anak kedua, apakah itu juga pasti kelainan genetik? Nah, itu lagi, Bud. Jadi topiknya ini kembali lagi kepada pertanyaannya. Lu mesti ngebedain antara penyakit genetik sama penyakit keturunan. Nah, penyakit genetik itu semua terjadi pada gennya. Ada yang bisa diturunkan, ada yang enggak. Nah, kalau yang bisa diturunkan, itulah yang kita sebut dengan, orang awam sebut dengan penyakit keturunan atau penyakit bawaan. Nah, kalau misalnya masuk ke kategori penyakit keturunan, ada kemungkinan bahwa bila seorang ayah dan ibu punya anak, ada kelainan yang diturunkan. Pada saat dia punya anak yang kedua, bisa jadi anak yang kedua itu juga terkena. Kita pakai contoh misalnya thalassemia. Nah, lu sebelum kawin pasti udah dong melakukan screening thalassemia kan.
Nah, pada saat thalassemia nih misalnya ya, itu kan ada probability-nya, kemungkinannya. Jadi misalnya lu punya kemungkinan 25%. Istri lu punya kemungkinan 25%. Pada saat lu punya anak ya berarti ada 1 dari 4 anak lu kemungkinan thalassemia. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya ternyata lu dapet jackpot nih, anak pertama misalnya ternyata menderita thalassemia. Pas anak kedua tetap peluangnya 25%. Lu jackpot lagi, ternyata kena thalassemia. Tapi tidak bilang anak ketiga pasti thalassemia karena peluang lu cuma 25%. Gitu. Beda halnya kalau misalnya terjadi mutasi genetik sendiri pada anaknya yang tidak diturunkan. Jadi lu sama istri lu benar-benar sehat, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pada saat lahir ternyata ada mutasi pada anak lo. Nah, anak lo yang pertama jadi sakit. Tapi anak lo yang kedua, kalau tidak terjadi mutasi yang sama, ya pasti dia sehat. Contoh misalnya gini, Bud. Pada saat di kandungan ibunya merokok atau menggunakan obat, sehingga obat yang terlarang ya. Sehingga pada saat lahir anaknya itu sudah menderita cacat bawaan dari lahir. Tapi pada saat anak kedua ibunya taat, nggak merokok, nggak minum obat, anak yang dilahirkan jadinya pasti normal. I see, got it. Gitu. Jadi ada yang diturunkan, ada yang enggak. Dan kalau diturunkan pun ada yang sifatnya persenan, ada yang sifatnya 100% pasti turun. Iya, kebayang. Oke, ini menarik. Saatnya kita masuk ke yang turunan, yang banyak orang miskom lah soal penyakit turunan gitu. Kita tahu sih. Gue sering denger lah orang bilang ini, diabetes tuh turunan. Terus misalnya darah tinggi tuh turunan. Gue punya pertanyaan yang menurut gue logis, tapi gue merasa ini nggak logis masuk turunan gini. Misalnya kita maksudnya gimana? Lu punya pertanyaan yang menurut gua logis. Gimana ngomongnya ya? Menurut gua analogi gua logis. Tapi soal turunannya tidak logis. Berarti gak logis. Bisa juga. Karena menurut lu logis gitu. Gini kan, ini pertanyaannya. Misalnya orang hidup normal gitu ya, sehat. Tapi dia gak jaga gaya hidupnya. Sehingga dia kena diabetes. Kemudian dia menikah, berarti kan ada kemungkinan anaknya keturunan diabetes. Padahal awalnya dia nggak punya keturunan diabetes karena gaya hidupnya aja. Pertanyaan gue berarti kan sebetulnya diabetes itu bukan turunan, itu kan gaya hidup gitu. Betul. Kenapa penyakit yang gaya hidup bisa jadi keturunan? Gitu. Oke, Bud. Jadi gini, pertama diabetes itu sebenarnya nggak full keturunan, nggak full penyakit genetik. Betul. Ya, dia itu multifaktorial kalau kita sebut penyakitnya nih. Jadi selain mungkin memang ada faktor keturunan faktor genetik dalam tubuh lu itu juga bisa disebabkan karena faktor gaya hidup atau lifestyle lu yang tadi lu sebut ya, makan gula terlalu banyak gitu. Nah, di sini yang mau gue sorot adalah bisa jadi kemungkinan besar kalau misalnya seseorang terkena gula diabetes di usia muda, itulah yang kita sebut dengan mungkin dia punya keturunan DM. Jadi keturunan DM-nya itu dia lebih gampang atau usianya lebih singkat daripada orang lain untuk terkena diabetes. Oke. Nah, dan itu yang bisa diturunkan, Bud. Gitu. Jadi sekarang gini, lu kan pakai analogi tadi ya. Lu misalnya lu kawin sama istri lu nih. Dan sehat dua-duanya. Lu sehat nih dua-duanya. Nah, terus kemudian setelah menikah ngaco lah pola hidup gua. Nah, dan ternyata lu jadi kena DM. Nah, pas lu punya anak, kenapa anaknya jadi rentan terkena DM juga kan gitu kan pertanyaan lo kan. Nah, jadi yang mau gue sorot adalah bisa jadi memang lu dari awalnya punya gen pembawa yang lebih gampang untuk terkena DM. I see. Gitu. Jadi kan sebenarnya lu tahu kan DM itu dan darah tinggi ya dan lain-lain itu sebenarnya ada penyakit orang tua. Semakin tinggi usia lo, kemungkinan lu terkena itu semakin gede gampang, gitu. Nah, lu di usia muda separah-parahnya gaya hidup lo gitu. Ya kecuali nggak benar-benar parah banget ya, tapi kan sebenarnya nggak wajar kalau di usia muda lu udah kena DM, bener nggak sih? Gitu, di bayangan lu tuh harusnya itu, berarti kemungkinan lu tuh sebenarnya jawabannya adalah lu nggak sehat, lu emang udah ada pembawa DM. Jadi lu tuh lebih gampang terkena DM dibanding orang lain, dan itu yang diturunkan ke anak lo. I see. Jadi sebetulnya ketika gua merasa diri gua sehat, lu mesti cek gitu. Lu mesti cek gula darah lu sebetulnya ketika itu jangan ternyata emang lu ada bawaan. Tapi karena lu masih muda, belum sesignifikan itu gitu kan maksudnya kan. Ya, jadi otomatis anak gua tertular DM gitu kan. Ya, jadi memang lebih baik sih kalau misalnya lu mau mencegah yang penyakit, sebenarnya ini kan yang gue bilang ya penyakit tua ya medical check up secara rutin. I see. Yan, kebayang lah gua soal DM. Pertanyaan gua soal cancer. Jangan lu bilang gini lagi. Kalau lu misalnya kena cancer berarti lu yang membawa gen cancer, kan enggak juga. Maksud gue misalnya nih ya, turunan gue enggak ada yang cancer. Misalnya turunannya enggak ada yang cancer. Tiba-tiba
gue cancer misalnya. Hah? Analoginya apa gitu? Berarti kan satu, gue terpapar, otomatis gue jadi cancer gitu, kebanyakan makan karsinogen. Nah, ketika gue terpapar, kemudian gue punya anak, apakah anak gue otomatis mewarisi gen cancer? Padahal semua turunan gue nggak ada. Oke. Lu kebayang pertanyaan gue ya? Oke. Jadi misalnya lu Cancer, bukan Aquarius atau Aries ya. Nah, gue Taurus sih sebenarnya. Kalau aku Cancer, Iya salah. lu ganti dong. Jadi gue Taurus nih. Jadi gue Taurus sih. Anak gue Taurus juga dari. Oke, Bud. Nah, kembali lagi nih, Cancer itu pertanyaannya adalah Cancer yang mana? Gitu. Tidak semua Cancer kita sudah ketahui bahwa itu bisa menurun. Nah, ada beberapa Cancer yang terjadi memang karena benar-benar faktor lifestyle. Ya, misalnya Cancer usus besar. Itu lifestyle. Ya, kebanyakan itu karena mungkin pola diet yang kurang bagus dan itu bertahan secara tahunan, itu bisa menyebabkan seperti itu kenanya. Tapi yang paling gampang nih ya, kalau misal lu mau bicara tentang penyakit genetik yang nyebabin cancer, lu tahu ini enggak? Lu pasti dengar cerita tentang Angelina Jolie. Gua nggak aktif sih gitu-gitu. Gua tahu dong, tapi gua nggak tahu dia kenapa ya. Aduh, Angelina Jolie-nya nggak tahu. Brad Pitt tapi tahu. Wah, kacau nih. Kacau nih. Oke. Jadi ceritanya itu adalah beliau itu berusaha, si Angelina Jolie itu ibunya punya kanker payudara. Nah, pada saat dia tahu tentang hal itu, dia memeriksakan dirinya ke dokter. Nah, sampai saat ini memang ada pemeriksaan genetik untuk mendeteksi apakah kanker payudara ini, kanker payudara ini kan disebabkan karena gen juga. Nah, dia memeriksa ke dokter apakah dia memiliki gen yang sama. Nah, bila seseorang mempunyai gen itu, maka kecenderungan dia untuk terkena kanker payudara meningkat. Iya, lebih besar. Ternyata dia ada dan dia positif. Gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Dia melakukan mastektomi. Mastektomi itu adalah pengangkatan kedua payudaranya. Sehingga jadi kemungkinan dia terkena kanker payudara kecil, hampir nggak ada gitu, karena udah nggak ada kan. Itu yang dia lakukan. Nah, lu kebayang nggak, jadi nggak semua kanker bisa kita petakan sebagai genetik, Bud. Muka lu kosong, Bud. Bukan. Pertanyaan gue gini, berarti kan dia kan tanya gitu. Gue ini punya gen gak yang mempermudah kanker payudara masuk gitu kan? Iya. Terus dia bilang ada, akhirnya dia angkatlah tempat dia bersarang itu payudaranya, gitu kan? Iya. Sehingga membuat nggak bisa nyerang lagi tuh kanker payudara. Iya. Gitu. Tapi dia nggak sakit, dia nggak kanker ya? Dia nggak kanker, gue ngerti. Tapi dia punya gennya. Pertanyaan gue. Dia dapat gen itu berarti kan dari orang tuanya. Iya, betul. Betul kan? Betul. Berarti kan anak-anaknya kemungkinan juga akan gampang kena kanker payudara. Iya. Gitu. Nah, itu yang kita bilang dengan genetik yang menurun. Gitu. Dan itu jumlahnya, jadi makanya gue bilang kalau misal lu mau menanyakan seperti itu, lu harus cari tahu dulu cancer yang mana. Gitu. Karena tidak semua cancer seperti itu. Contohnya misalnya kalau kita bicara cancer lain, ya itu tadi yang usus besar. Cancer yang usus besar itu kan sampai saat ini belum ditemukan ada faktor genetik yang mendukung. Wah, oh gitu ya? Jadi belum tentu kalau misalnya ternyata orang tua yang cancer usus besar, bisa jadi mungkin anaknya juga kecenderungan lebih gampang untuk terkena itu. Tapi kita belum bisa memetakannya. Oke, Yan, gue mau nanya ini, pertanyaan awam gue tanya. Misalnya tadi turunan gue nggak ada yang cancer, pasangan gue nggak ada yang cancer. Kemudian gue banyak makan makanan nggak sehat gitu ya, banyak karsinogen segala macam, bakar macam-macam. Akhirnya gue kena cancer. Iya. Kemudian gue punya anak, apakah anak gue punya gen cancer juga atau enggak? Kalau yang tadi gue bilang, untuk saat ini tuh kita belum bisa berarti kan ini ngomongin tentang usus besar ya? Atau cancer yang lain? Cancer apa aja gitu maksud lo? Gua nggak tahu sih. Gua nggak tahu cancer. Gua nggak tahu cancer apa yang turunan sama yang enggak. Gua kan nggak tahu maksud gua gitu loh. Nah, jadi gini, Bud. Di bayangan lu tadi kan lu bilang nih karena pola hidup lu jelek, lu terkena cancer misalnya, gitu. Nah, di bayangan lu cancernya apa gitu. Jadi kita bicara tuh per tipe cancer gitu loh. Kita nggak bisa bicarakan secara garis umum karena garis umumnya sebenarnya berbeda. Bahkan cancer itu beda-beda untuk yang menyerang tiap organ ya. Beda-beda. Penyebabnya juga beda-beda. Ya penyebabnya sih sebenarnya hampir sama. Maksudnya faktornya hampir sama, faktor usia, faktor tergantung. Cuman kan kenanya di lokasi mana, kenanya di sel yang mana itu akan berbeda. Misalnya, lu tahu kanker paru-paru kan? Itu kan sebenarnya paling banyak disebabkan karena asap rokok. Atau kalau zaman dulu tuh karena kendaraan bisa, tapi ya itu yang kita yang dulu banget, Bu. Itu asap pabrik. Debu asbes
Yang zaman dulu itu kan lagi masa-masa industri era gitu kan, dan itu benar-benar paparannya tuh tinggi, nyebabin berbagai macam masalah di sana. Asbestosis nama penyakitnya, dan itu nanti leadnya bisa ke cancer juga. Terus kalau sekarang berubahnya jadi ke asap rokok. Nah kayak gitu, itu juga sebenarnya bukan karena asap rokok itu kan salah satu penyebab ininya kan, pemicu utamanya gitu. Tapi ada juga orang yang nggak pernah merokok kok bisa kena cancer. Berarti kita kan nggak nemukan kan kenapa nih gitu. Berarti jawabannya cuma 2, dia terkena paparan yang lain atau memang dia ada faktor pembawa di dalam dirinya. I see. Gitu. Gue banyak mau nanya ini karena menurut gue cancer itu penyakit yang menjadi lazim dan melunrah. Maksudnya penyakit mengerikan yang jadi lazim di era sekarang, lu ngerti gak? Kayaknya ada aja orang kena cancer gitu. Dan maksud gue cancer kan jadi seperti vonis mati buat penderitanya. Betul. Nah, maksud gue apakah let's say konteks Angelina Jolie tadi gitu, dia kan ngecek nih, gue punya gen yang bisa menyebabkan penyakit cancer nggak gitu kan? Di Indonesia apakah itu ada alatnya, dan apakah dia bisa mendetek cancer secara keseluruhan? Maksud gue gini, gue dicek deh, 1 kali cek aja, gue jadi tahu mana yang possibility kena cancer atau nggak ada alatnya. Kalau misalnya yang seperti Angelina Jolie yang spesifik terhadap payudara bisa. Tapi kalau yang general nggak ada. Yang gue mau dicek langsung tahu mana yang ini. Mungkin lu bisa melakukan full body scan ya. Kita sebutnya full body scan tuh jadi dengan pemeriksaan radiologi lu dilihat tuh dari ke atas ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Cuman kita namanya manusia, kita tuh kan sebenarnya tidak sempurna. Ini dalam arti harfiah benar-benar nggak sempurna gitu. Jadi pada saat dilakukan full body scan biasanya akan ditemukan banyak kelainan. Tapi kelainannya biasanya kelainan minor. Nah, sesuatu yang tidak kita dapatkan, dan itu juga sebenarnya cuma ibaratnya gini, Bud. Cancer itu kan lu tahu berupa dari sel. Ya kan? Sedangkan sel itu kan jumlahnya kecil banget. Dulu kita di kelas biologi kan kita ngeliatnya pakai mikroskop tuh. Ya kan? Kita baru bisa ngelihat wujud si sel itu kalau misal dia sudah agak besar. Itu juga yang kadang-kadang nyebabin keterlambatan diagnosa. Nah, full body scan itu mungkin bisa ngelihat nih buat seluruh badan lo, kok ada sel yang nggak normal ya di sini ya. Pas dicek lebih lanjut lagi, oh ternyata ini sel cancer. Pak Budi, ini ada ini nih, apa yang harus kita lakukan? Pilihan treatmentnya begini, apa yang Pak Budi mau? Nah, seperti itu. Atau Pak Budi, ini Bapak Budi kebanyakan makan nih, perutnya gede banget. Coba kurangin makannya, mungkin bisa gitu kali ya. Full body scan bisa ngecek itu ya. Di mana lemak bertumpuk secara berlebihan gitu ya. Pak Budi, full body scan biasa sih harganya segini, tapi buat Bapak double. Karena lemaknya di mana-mana. Saya capek ngeliat ini lemak lagi. Jadi mau lihat selnya nggak bisa karena lemaknya banyak kan. Mereka harus detail banget dan capek. Oh sih, iya make sense juga. Teman-teman, jadi ketika kalian menghadapi sebuah penyakit, maksudnya gini, kita ngomong ini kenapa sih? Supaya kita jadi aware. Aware-nya gimana? Jadi kalian tahu misalnya kalian punya keturunan orang tua kalian atau siapa om tante yang punya penyakit tertentu. Berarti kan bisa lebih aware kan? Iya. Sebenarnya goalnya kan gitu. Misalnya cancer lah paling umum. Ada keluarga yang meninggal karena cancer. Kalian jadi aware nih, apalagi cancernya sama. Berarti kemungkinan kalau turunan tuh cancernya sama kan ya? Iya. Gitu. Betul. Kalian jadi aware. Oh, kalau cancer ini apa yang dihindari? Kenapa itu dihindari? Karena itu bisa di-trigger kalian untuk lebih gampang sebetulnya. Seperti tadi kita udah bahas, penyakit tuh bisa muncul dari trigger mana aja. Kita yang sehat pun bisa kena. Tapi kalau kalian yang punya gen-gen tertentu, lebih gampang ke triggernya, gitu kan? Betul. Jadi itu kadang-kadang alasannya juga kenapa pada saat Sobat Healthy misalnya datang ke rumah sakit, itu akan suka ditanya, riwayat penyakit keluarganya apa sih? Oh, iya. Karena dari sana, itu dari tim medis bisa memilah-milah dan memilih mana yang kira-kira penyakitnya itu bisa diturunkan, mana yang enggak. Nah, kalau misalnya, contohnya, misalnya pada keluarganya tuh, wah ada riwayat darah tinggi, ada riwayat kencing manis gitu, berarti mungkin pemeriksaan yang akan kita lakukan adalah mungkin harus men-screening itu juga, apakah itu terjadi pada Sobat Healthy atau enggak. Gitu. Kuncinya sih tetap kenali, karena penyakit genetik banyak, kita nggak mungkin bahas satu-satu ya. Kenali secara individu dulu penyakit yang mungkin familiar di keluarganya Sobat Healthy. Cari tahu mengenai hal itu lebih lanjut, apakah itu genetik atau tidak, bagaimana bisa terjadinya gitu, faktor resikonya apa, dan bagaimana cara mengobati atau mencegahnya in case kalau misalnya ternyata penyakit itu adalah penyakit yang bisa diturunkan gitu. Jadi lu ngomong gitu gue jadi mikir, nanti next time kalau ke dokter ditanya riwayat penyakitnya apa, setahu saya sih matre ya.
Jadi turunan-turunannya kayaknya menikahnya kaya-kaya gitu kali ya. Itu juga bisa ya. Oh, jadi riwayat penyakitnya tuh matre berarti. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak. Bapak nggak bilang juga udah ketahuan kok dari pemeriksaan fisik perut. jadi buat teman-teman yang penasaran dengan konten kita akan upload rutin konten kita setiap hari Kamis, podcast dan YouTube. Nah, buat kalian yang mau tanya-tanya, kalian bisa cek IG kita kemana ya? Bisa DM kita ke Instagram kita di lthack.id Atau bisa email kita ke healthyhack.id@gmail.com. Oke, jadi sampai situ aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay healthy. Stay alive. Bye-bye. Bye-bye.